Saya tidak menyangka saat merayakan tahun baru dengan petasan. Malah melempar petasan ke tempat yang salah. Malah melempar korek api keluar. Saat saya sadar kembali, saya sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Ingatan saya hilang sepenuhnya. Yang lebih konyol adalah, begitu saya membuka mata, saya dikelilingi oleh sekelompok wanita cantik. Mereka semua mengatakan bahwa mereka adalah pacar saya. Mahasiswi cantik yang menawan, Licia. Dengan tatapan yang dalam, saya adalah cinta pertamamu. Apakah kamu tidak mengingatku? Wanita berpenampilan mendominasi dengan aura setinggi 1,8 meter. Cheo Liu Ruyan dengan dingin berkata, kamu adalah pacar saya. Dia hanya mantan pacarmu. Dr. Xiao Yurong yang lembut seperti air. Dia memegang tangan saya dengan lembut. Dengan senyuman yang cerah. Kita adalah teman baik yang tidur di ranjang yang sama, Lo. Selebriti manis dan cantik, Shen Youju, mendekat ke telingaku. Dan berbisik pelan. Saya ingin memiliki anak. Berbaring di ranjang rumah sakit, saya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang aneh satu persatu. Saya merasa dunia ini seperti permainan pembunuhan serigala yang sangat besar. Siapa di antara mereka yang mengatakan kebenaran? Siapa yang dianggap palsu? Saya tidak bisa membedakannya. Saat itu, seorang dokter memegang laporan dan menatap saya sambil bertanya. Dalam keadaan tidak bisa tidur di tengah malam, Anda akan memiliki fantasi seksual tentang pilihan mana di bawah ini? Pria berkumis dengan wajah bulat dan kaus kaki putih. Komodo raksasa. Knalpot Volkswagen Sagitar 1.5 T hitam. Lukisan polisi kucing hitam di dinding rendah di belakang taman kanak-kanak. Saya menatap dengan bingung pertanyaan di papan. Diam-diam mengamati ruang pemeriksaan. Ini benar-benar rumah sakit yang serius. Dokter, maaf, saya tidak bisa memilih. Selamat. Kehilangan ingatan tidak mengubah orientasi seksual Anda. Apakah masalah Anda terkait dengan orientasi seksual? Apa orientasi seksual dari knalpot Volkswagen Sagitar yang hitam? Saya menatap dengan ekspresi yang tidak bisa dipahami. Menatap pria berkumis dengan wajah bulat di depan saya. Dokter yang tidak bisa melihat dengan jelas warna kaus kakinya. Dokter juga cukup bingung. Dia menutup papan catatannya dan berkata, biarkan saja. Bagaimanapun, ini adalah tes kecil terakhir. Kamu bisa memberitahu keluarga bahwa kamu sudah bisa pulang. Apakah saya sudah bisa keluar dari rumah sakit? Saya terdiam dengan kaget. Ini adalah hari ke-10 saya dirawat di rumah sakit. Selain dari luka luar dan gegar otak, saya punya masalah tambahan. Amnesia. Saat dokter mengajukan pertanyaan tentang keluarga, lingkungan tempat tumbuh, teman, pasangan romantis, dengan bantuan garis waktu dan referensi lainnya, saya perlahan-lahan merapikan ingatan saya di kepala. Nama saya Jiang Liu. Tahun ini saya berusia 20 tahun. Ibu saya adalah seorang kasir di supermarket, mahasiswa tahun kedua di Universitas Nanjing. Tapi saya memiliki pekerjaan paruh waktu di luar kampus. Namun, saya sama sekali tidak memiliki pengalaman tentang cinta. Dokter berkata bahwa tidak pernah berpacaran adalah hal yang normal. Namun, dalam pengalaman tumbuh dewasa selalu ada beberapa wanita yang memiliki ketertarikan yang lebih tinggi, bukan? Namun, saya tidak memiliki hal itu. Dokter juga menghela napas. Bahkan komodo pun bisa dipelajari. Ini menunjukkan bahwa dokter sudah kehabisan akal. Aku kembali ke dalam kamar. Duduk bingung di tepi tempat tidur. Apa aku benar-benar seorang pria? Aku terkejut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. Sampai-sampai aku lupa untuk merapikan barang-barangku. Aku tidak bisa menemukan jejak apapun untuk membuktikan bahwa aku seorang pria. Tapi aku juga tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa aku bukan. Aku tidak bisa membedakannya. Apa yang tidak bisa dibedakan? Aku terjebak dalam pikiran yang gelisah. Berdiri di atas laut, menjatuhkan jaring ke bawah. Tidak bisa mendengarkan siapa yang berbicara di dekat telinga. Hanya bisa menjawab secara instingtif. Aku tidak bisa membedakan orientasi seksualku. Ini sangat sederhana. Silakan buka website apapun. Lihat apakah akan ada reaksi fisiologis, kan? Sialan. Dokter hebat. Aku mengangkat kepala dan melihat dokter dengan penuh semangat. Tapi tidak ada dokter berbaju putih di pandanganku. Hanya ada seorang gadis berpakaian hitam yang menatapku dengan kepala miring. Dia berdiri 2 langkah jauhnya dariku. Di kedua matanya yang besar terdapat senyum nakal yang tidak bisa disembunyikan. Dia mengenakan rok hitam dan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Jangan-jangan orientasi seksualku jadi bingung, ya? Teman sekelas Jiang Liu. Tidak ada. Hanya bercanda. Tidak ada yang dapat berbohong di hadapanku. Karena kamu adalah pasien, saya memaafkanmu. Permisi, kamu siapa? Saya melihat gadis cerah ini. Tidak ada sedikit pun kesan di pikiranku. Tapi mendengar dia berbicara, seolah sudah seperti teman lama. Tebak dulu, apa hadiah yang saya bawa untukmu? Tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Saya sudah siap untuk keluar dari rumah sakit. Cepat tebak. Susu. Suplemen. Sungguh bodoh. Apakah saya akan memberikan hadiah yang begitu biasa? Gadis itu mengeluarkan kotak makanan dari belakang. Di dalamnya tampaknya adalah makanan ringan yang dia buat sendiri. Nih, orang yang pernah berbaring di tempat tidur pasien pasti lemah. Ini adalah paket istimewa yang saya buat sendiri untukmu. Kue tahu, daging domba dengan ginjal. Ingat untuk makan habis supaya tetap bertenaga. Jangan diam-diam melihat situs kecil. Apakah kamu ingin melihat apa yang kamu katakan? Saya tidak bisa menghubungkan wajah cantik dan ceria dari gadis itu. Dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Wanita ini adalah sosok yang abstrak. Terima kasih. Tapi saya tidak mengenal siapa Anda. Boleh saya bertanya? Makhluk iblis yang berani, segera turun dari tubuh Jiang Liu. Jiang Liu yang sebenarnya tidak mungkin sampai tidak ingat ayah angkat Licia. Maaf, saya benar-benar mengalami amnesia. Anda bisa melihat catatan medis. Hanya bercanda. Apakah saya tahu Anda mengalami amnesia?
Li Xia menatap kepala saya dengan penasaran, lalu menurunkan pandangan dan melakukan kontak mata denganku. Jarak antara kami hanya kurang dari 10 cm. Saya bahkan bisa melihat pori-pori kulitnya yang putih saat bernafas. Dan juga matanya yang besar, berair, dan perlahan-lahan mengembang. Apakah dia akan memberi ciuman yang mendalam? Apakah Anda ingat saya sekarang? Tidak, tidak. Bahkan dalam drama romantis pun tidak seperti itu. Ketika protagonis pria mengalami amnesia, bukankah biasanya protagonis wanita menatapnya dengan penuh kasih sambil meneteskan air mata? Kemudian aliran listrik melintas di pikiran tokoh utama pria. Dalam sekejap, ingatannya kembali. Apakah kamu selalu seabstrak ini? Tak disangka, setelah kata ini terucap, Li Xia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mundur beberapa langkah. Menatapku dengan wajah serius. Ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan. Maaf, tidak bermaksud menyinggung. Ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan. Jiang Liu, kamu benar-benar tak berperasaan. Kamu benar-benar melupakan aku. 2 tahun berturut-turut menjadi juara kontes Dewi Kampus. Jumlah deklarasi cinta di dinding pengakuan menduduki peringkat pertama dengan terjun bebas. Bunga tertinggi di Universitas Nanjing. Aku mengembalikan ponsel itu kepada Li Xia. Dengan susah payah menghubungkan perempuan abstrak ini dengan semua. Dengan susah payah menghubungkan semua gelar di atas. Gelar-gelar ini bukan ditulis oleh Li Xia sendiri. Aku melihatnya di akun media sosial resmi Universitas Nanjing. Apa ekspresi wajahmu? Seperti pahlawan yang mendaki gunung demi menyelamatkan putri dalam guci. Sampai di sarang naga, menemukan putri sedang merobek naga dengan tangan telanjang. Tidak ada apa-apa. Saya benar-benar kehilangan ingatan. Bisakah kamu ceritakan tentang hubungan kita? Kita berdua bisa berbicara banyak hal. Ketika naik skuter listrik, saya menyenggolmu sampai terjatuh ke parit. Saya melarikan diri dari rumah dan kamu menampung saya. Kamu membawaku ke warnet dan kita main Ice Fireman semalaman. Harus pergi ke KFC pada hari Kamis jika ingin mentraktir saya. Hentikan, hentikan, hentikan. Jadi kita adalah rekan satu alma mater, teman bermain game, dan sahabat, kan? Lebih dari sekadar teman baik, bukan? Mendengar ini, mataku berbinar. Sebagai sahabat baikku, dia pasti tahu tentang pengalaman emosionalnya. Itu Li Xia, kan? Lantas, bagaimana dengan keberuntunganku dengan wanita? Jadi, kamu kehilangan ingatan dan hanya melupakan hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Ya, sudah menjadi sahabat baik yang mentraktir KFC. Aku juga tidak menyimpan sedikit pun rahasia. Mulai menceritakan rinciannya. Saya ingat sebagian besar pengalaman hidup saya. Tapi tidak ada satupun kenangan tentang gadis dalam ingatan saya. Dokter membimbingku dan mengatakan bahwa mungkin aku memang tidak disukai oleh gadis-gadis. Ekspresi Li Xia sangat serius. Dia mengambil sebuah jeruk dari meja samping tempat tidurku tanpa memperhatikan. Lalu dia mendorongku yang terus berbicara untuk turun dari tempat tidur. Aku berbaring miring dengan tangan menopang kepala. Identitas pasien dan keluarga telah bertukar besar-besaran. Apakah kamu yakin kamu masih ingat sebagian besar pengalaman hidupmu? Sialan, tampakku. Hidupmu hanya tersisa sedikit. Jangan bercanda. Dr. Lin bahkan meragukan orientasi seksualku. Begitu sampai di sini, pintu ruang perawatan didorong terbuka. Dr. Lin masuk dengan membawa hasil tes di tangannya. Dia mengangkat kepala melihat orang di tempat tidur. Tatapannya menunjukkan kebingungan. Bukankah pasien di sini seorang pria? Aku di sini. Dr. Lin. Orang yang ada di atas tempat tidur ini adalah... Halo, Dr. Lin. Aku adalah pacar Jiang Liu. Li Xia menyapa dengan senyum ceria. Bahkan dengan sopan berdiri dan membungkuk. Dr. Lin tertegun di tempat sambil menggaruk kepalanya. Sedikit terkejut. Bukankah kamu menyembunyikannya dariku? Bukankah ini sudah punya pacar? Hasil tes ditaruh di sini. Ingat untuk mengambilnya nanti. Di ruang perawatan musim panas yang cerah. Televisi menayangkan komedi klasik, menjual pincang. Anak laki-laki duduk di salah satu sisi tempat tidur menunggu dokter keluar. Anak perempuan berbaring di ranjang rumah sakit dengan senyuman ceria. Mengupas lapisan jeruk dari irisan jeruk. Kemudian mengambil seiris dan menutup mulutku. Saat ini, dia meringkuk di tepi tempat tidur dan berbicara. Aku tahu kamu ingin bertanya, tapi jangan tanya. Memang benar dia pacarmu. Aku adalah cinta pertamamu. Melupakan aku tentu berarti melupakan segalanya. Tidak ada lagi ingatan tentang gadis itu. Li Xia sudah menghabiskan semua jeruk. Dia mengeluarkan ponselnya sebelum aku melanjutkan pertanyaan. Jangan bertanya. Lihat dengan matamu. Mengambil foto di akuarium. Aku dan Li Xia berdiri berdampingan di terowongan bawah laut. Keduanya mengenakan hoodie hitam dan putih. Li Xia melingkarkan lengan kanannya di lenganku. Jika dilihat dari sudut pandang foto pasangan, tokoh, perilaku, lokasi, dianggap sebagai pasangan muda. Tiba-tiba, aku merasa suasananya sedikit canggung. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara aku dan Li Xia sekarang. Ekspresi apa yang kamu tunjukkan? Jangan bilang kita benar-benar berperan seperti dalam drama percintaan. Kehilangan ingatan membuatku merasa bersalah padaku. Dengan hati yang penuh rasa sakit yang menyentuh. Dengan tegas memilih untuk putus. Berbalik dan berlari ke dalam hujan deras, tersapu oleh truk pengangkut. Bagaimana bisa? Hehehe. Aku benar-benar berpikir seperti itu sesaat yang lalu. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Wanita ini benar-benar seperti cacing dalam perutku. Sepertinya aku juga tidak berani berbohong di depannya sebelumnya. Jangan terlalu dramatis, Jiang Liu. Lupa itu bukan berarti mati. Tenang saja dan fokus untuk sembuh. Lalu nikmati kehidupan bahagia yang manis. Kalau begitu, lain kali ceritakan lebih banyak tentang masa lalu. Mungkin aku bisa ingat lagi. Semua gadis juga bilang begitu. Seorang pria dewasa pasti juga tidak boleh bersikap dramatis. Dengan paksa tersenyum, ia membuat lelucon. Jangan memikirkan hal-hal di masa lalu.
Aku akan membawamu untuk mengulang semua hal yang pernah kita lakukan. Kita akan mengalaminya lagi. Jangan bilang begitu. Setelah mendengar itu, aku merasa hangat di dalam hati. Rasanya seperti tubuh ini mulai hangat. Baiklah. Jadi, nanti kamu mau pergi bersamaku. Aku harus cepat kembali ke sekolah untuk kelas. Kalau begitu, cepat pergi. Li Xia bangkit dari tempat tidur. Ia juga mengambil sebuah jeruk dari meja samping tempat tidur. Ia membelah satu bagian dan memasukkannya ke mulut gua. Dengan kepala miring dan tersenyum, ia mundur keluar dari ruang perawatan. Aku tidak punya masalah lagi. Menunggu kedatangan ibuku dengan acuh tak acuh. Ponselku hancur berantakan dalam kecelakaan. Di tangan ini adalah ponsel tua yang dulu dipakai ibunya. Benda ini selain bisa buat telepon, hampir tidak bisa melakukan apapun. Saya menahan waktu luang yang panjang. Menemukan Li Xia di Facebook. Aku mengklik ke berandanya dan melihat sejenak. Foto profilnya adalah seekor corgi mengenakan kulit semangka. Aroma abstrak terasa meluap dari layar. Di foto-foto di Friend Circle, penuh sesak. Dengan banyak foto kami berdua. Selain dari akuarium, ada juga lapangan basket, hutan, taman, bahkan sialnya, ada juga tempat pembuangan sampah. Aku menyipitkan mata dan tersenyum lembut. Perasaan menjelajahi kenangan ini bagiku jauh lebih menarik daripada mencari kesenangan baru. Lalu aku secara tidak sengaja melirik foto profil Li Xia. Itu bukan corgi yang mengenakan kulit semangka yang baru saja kulihat. Mungkin ini adalah foto asli Li Xia. Saya tidak menganggapnya serius. Hanya mengira bahwa Li Xia tiba-tiba ingin mengganti foto profil. Memikirkan hal ini, saya yang terbaring di tempat tidur rumah sakit bersiap untuk mengutak-atik Facebook saya untuk bermain-main. Tapi ponsel Ali tua ini tiba-tiba mati tanpa suara. Apapun yang saya lakukan, tidak kunjung menyala lagi. Ponsel rusak ini. Saya coba utak-atik lagi tetapi, jangan diutak-atik lagi. Membelikanmu yang baru. Saya tiba-tiba menatap wanita yang baru saja pergi. Kenapa mereka semua berjalan tanpa suara? Siapa kamu? Pertanyaanku tidak memiliki jawaban. Atau bisa dibilang, satu-satunya yang menjawabku hanya ponsel di depanku dan kunci mobil. Dan wanita ini setidaknya setinggi 1,75 meter. Dengan pupil kuning. Wanita yang diduga keturunan campuran. Nanti setelah keluar rumah sakit, saya akan menyetir pulang. Apakah masih ada biaya yang belum dibayar di rumah sakit? Wanita itu tidak duduk. Mungkin dia merasa suara TV terlalu bising. Dia menekan remote secara sembarangan beberapa kali dan mengubahnya ke mode senyap. Wanita cantik menyambut. Aku telah kehilangan ingatanku. Bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Apakah ada sesuatu yang kurang? Sekalian aku sudah membelikannya untukmu. Wanita ini berbicara seolah kami tidak berada di saluran yang sama. Membuat saya bingung. Silakan perkenalkan namamu terlebih dahulu. Apakah ada orang lain yang pernah kesini selain saya? Silakan perkenalkan namamu. Ini benar-benar membuat saya kesal. Saya langsung berteriak. Ini membuat wanita itu langsung terdiam. Melihat saya dengan tatapan yang sangat rumit. Setelah kehilangan ingatan, jadi lebih berani. Berani berteriak kepada saya. Nama saya adalah Liu Ruyan. Sebaiknya Anda tidak membuat saya tahu bahwa Anda mengalami amnesia. Kalau tidak, cukup berteriak padamu sekali saja, maka kau akan dalam masalah. Dr. Lin kembali menuju ruang 207. Sebagai dokter yang baik dan bertanggung jawab, dia tiba-tiba ingat bahwa dia baru saja lupa memberitahu keluarga pasien. Harus sering membawa pasien ke tempat yang sudah dikenal. Kemudian dia melihat ruang 207 dari jauh. Dua orang berpakaian hitam berdiri di depan pintu ruang perawatan. Kalian adalah supir keluarga pasien. Dr. Lin sedikit bingung. Keluarga pasien itu cukup umum. Dia juga pernah melihat supir pasien. Tapi supir keluarga pasien memang jarang. Mengingat bahwa pacar bocah itu adalah seorang gadis dari keluarga kaya. Dr. Lin mengetuk pintu kemudian membuka dan masuk. Dia melirik sekilas kepada dua orang di dalam ruangan. Kemudian dia membuka resep yang baru saja dia tulis dan mulai berbicara. Keluarga pasien harus ingat untuk sering menemaninya berbicara. Usahakan untuk membawanya ke tempat-tempat yang familiar. Misalnya restoran yang sering dijadikan tempat kencan. Aroma yang familiar memiliki efek luar biasa dalam membangkitkan ingatan. Singkatnya, kehadiran sangatlah penting. Dokter, jika tidak ada waktu untuk menemani, apakah ada metode pengobatan lain? Misalnya mengonsumsi obat yang efektif atau merekomendasikan tempat pengobatan. Bisa di dalam negeri maupun luar negeri. Dr. Lin terkejut mendengar kata-kata ini. Lalu mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Kenapa orangnya berubah? Bukankah ini seorang mahasiswi? Wanita ini jelas terlihat lebih tua. Dr. Lin yang cerdas berpikir sejenak. Bisa jadi ini adalah kakak perempuan pasien atau semacamnya. Ini terutama untuk mengingatkan pacarnya. Lagi pula mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu dengan pacar dibandingkan di rumah. Mengenai aspek perawatan lainnya, saya rasa tidak perlu. Kehilangan ingatannya saya rasa lebih disebabkan oleh faktor psikologis. Dokter, saya adalah pacarnya. Ah, Dr. Lin melihat wajah yang sangat berbeda di depannya. Lalu mengalihkan pandangannya ke wajahku. Otak cerdas terus berputar. Dalam sekejap, dia menyadari. Anak ini lumayan juga. Menyuruhmu untuk menarik perhatian gadis-gadis. Singkatnya, lebih banyak menemani tidak ada salahnya. Dr. Lin langsung berbalik dan pergi. Dia bersumpah ini adalah kunjungannya yang terakhir. Pemandangan setelah Dr. Lin pergi selalu terlihat luar biasa indah. Liu Ruyan yang berdandan tipis mengangkat tatapan tajamnya. Kaki panjang seperti supermodel itu terletak di tepi tempat tidur, biru muda. Pupilnya menciptakan bayangan ganda saat terkena sinar matahari. Dia menyilangkan lengan dan menatapku. Dokter barusan mengatakan bahwa pacarnya adalah orang lain, bukan? Hentikan. Seharusnya aku yang bertanya terlebih dahulu. Siapa sebenarnya kamu? Biarkan aku menebak. Di atas kasur tercium aroma bunga Cina.
Mungkin dia adalah teman perempuan kecilmu. Namanya Lee, apa ya? Benar-benar seperti anjing liar, ya. Setelah mendengar tentang amnesia, dia langsung datang setelah mencium aroma. Saya menyerah untuk bertanya dengan ramah. Wanita ini sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Lebih baik jelas dan tegas sedikit. Bagaimana bisa kamu menjadi pacarku? Aku bilang itu benar, jadi itu benar. Hal ini masih butuh bukti. Bercanda dengan orang yang amnesia sama sekali tidak lucu. Saya hanya menganggap ini sebagai teman lama yang datang untuk bercanda. Tapi ini sama sekali tidak lucu. Liu Ruyan mengamati wajahku dengan serius. Tubuhnya condong ke depan. Tidak ada waktu untuk membicarakan hal-hal ini denganmu. Melemparkan kunci mobil padamu agar nanti setelah mengantar ibumu pulang, langsung pergi ke tempatku. Dan jangan lagi berpikir untuk kabur. Saya telah mengaktifkan fungsi pelacakan di ponsel baru. Dan mobil juga memiliki pelacakan. Jika bukan karena kamu diam-diam kabur dengan sepeda listrik umum dari rumahku, tidak akan mengalami kecelakaan. Informasi dari kalimat ini agak banyak. Saya butuh waktu lama untuk menangkap inti dari pembicaraan ini. Pertama-tama, ponsel dan mobil keduanya aktif pelacakan. Ini membuatku merasa seperti seorang penjahat. Kedua, kecelakaan yang dialami adalah karena kabur dari rumahnya. Dia langsung duduk di sampingku. Pupil berwarna biru muda mendekat perlahan. Masih bingung apakah aku pacarmu atau bukan? Saya tidak bingung. Tolong ambil kembali ponsel dan mobilmu. Hati ini terlalu berharga. Saya tidak. Liu Ruyan mencium lembut di wajahku. Memotong pembicaraanku dengan paksa. Saya malas menghabiskan waktu untuk membuktikan ini padamu. Tidak masalah jika melupakan hal-hal yang lalu. Mulai sekarang, saya adalah pacarmu. Sangat disayangkan, teman sekelas bernama Lee itu. Namanya harus disertai sebutan mantan pacar. Tidak masalah apakah ponsel dan mobil itu diambil atau tidak. Saya bisa sabar sejenak menghadapi kamu yang merajuk karena sakit. Kali ini datang hanya untuk absen saja. Menghindari anjing liar yang merebut makanan. Jangan biarkan saya menunggu terlalu lama ya. Liu Ruyan selesai berbicara dan langsung berbalik pergi. Tanpa berlama-lama. Begitu melangkah keluar dengan kaki panjangnya. Mengganti ekspresi wajahnya menjadi dingin. Langsung menuju ke ruang dokter. Karena Liu Ruyan memiliki tinggi badan yang cukup tinggi. Dr. Lin yang tingginya kurang dari 1,7 meter tampak. Seperti murid SD yang baru saja melakukan kesalahan. Mengangkat kepala dengan bingung. Apa benar yang kamu katakan tadi tidak ada pilihan terapi lain? Tidak juga demikian. Jika kondisimu memungkinkan, kamu juga bisa pergi ke luar negeri. Saya tidak mau jawaban ini. Dr. Lin mengangkat kepala dengan bingung. Tidak tahu harus menjawab apa. Setelah lama berpikir, dia mencoba bertanya dengan hati-hati. Apa kamu tidak ingin dia diobati? Aku keluar dari bilik toilet. Mengangkat celana sedikit. Berjalan keluar di depan Dr. Lin dan langsung kembali ke ruang perawatan. Sebenarnya saya keluar mengejar untuk mengantarkan ponsel dan kunci mobil. Jauh-jauh melihat Dr. Lin sedang berbicara dengan Liu Ruyan. Saya tidak maju dengan sembrono, tapi saya samar-samar mendengar beberapa isi percakapan. Jika dirangkum secara acak, sepertinya hanya ada. Liu Ruyan tidak terlalu ingin saya mendapatkan kembali ingatan. Itu karena ada hal buruk yang terjadi antara mereka berdua sebelumnya. Saya tidak tahu. Sebenarnya saya sangat ingin mengeluarkan ponsel untuk bertanya kepada Licia. Tapi saya teringat kembali pembicaraan saya dengan Licia. Licia yang lebih mirip sahabat daripada pacar. Sepertinya tidak ada yang terlalu terobsesi untuk membantuku mengembalikan ingatanku. Jawabannya selalu dengan, lupa ya sudah. Tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Saya bukan orang yang curiga, tapi tiba-tiba ada dua pacar yang muncul. Dalam hal ini, sulit untuk tidak berpikir. Kamu pergi kemana? Jiang Liu. Aku mengangkat kepala untuk melihat. Melihat seorang wanita asing yang bersandar di ambang pintu. Hatiku terkejut tiba-tiba. Datang lagi satu lagi. Kamu juga pacarku? Di tempat umum seperti ini, ngomong apa yang tidak masuk akal? Aku adalah dosen psikologimu. Aduh, maaf, dosen. Otakku sedang bermasalah. Sebentar tidak bisa berpikir. Aku menunjukkan senyuman canggung. Menggaruk kepala dengan wajar dan berpura-pura bodoh. Namaku Xiao Yurong. Jika kamu perlu, aku juga bisa menceritakan masa lalu. Xiao Yurong berbicara dengan lambat. Tampaknya dia memiliki sifat yang lembut dan sabar. Xiao Yurong berjalan di depan. Dengan memegang sebuah buku di tangannya, ia menyerahkannya padaku. Aku merasa buku yang diberikan oleh guru psikologi. Mungkin seharusnya adalah buku tanya jawab tentang masalah psikologi atau sejenisnya. Atau mungkin kumpulan esai untuk membuat diri sendiri merasa lebih rileks. Tidak kusangka ia menyerahkan buku tentang Doupo Chang Qiong. Setelah kehilangan ingatan, berusaha untuk tidak berpikir terlalu banyak. Novel yang disukai oleh anak laki-laki seperti ini. Sempurna untuk mengusir bosan tanpa harus berpikir. Xiao Yurong tersenyum manis dan melanjutkan bicaranya. Memikirkan terlalu dalam akan membuat cemas. Setelah lupa, akan sulit untuk tidak terus berpikir. Jadi, aku datang khusus untuk membantumu mengatasi masalah. Aku sih merasa tidak masalah. Ya, lupakan saja. Mungkin ini adalah hal yang baik. Menanggapi kata-kata seperti ini. Aku bahkan merasa ingin menyebutkan, pola. Tatapanmu yang mencuri-curi menunjukkan perasaanmu. Pasti kehilangan ingatan membuatmu merasa tidak nyaman, ya. Suara Xiao Yurong sangat lembut. Secara tiba-tiba, mengingatkanku pada suara sinar matahari di atas salju. Sekalian aku memperhatikan penampilannya. Jika ingin tampil menawan, memancarkan cinta. Ia sabar menunggu sampai tatapanku kembali fokus sebelum berbicara. Tidak perlu terlalu tegang. Perasaan kita tumbuh dari tidur di ranjang yang sama.
Apa itu? Saat aku mendengar kata itu, aku merasa tertekan. Bulu kuduku berdiri. Masih bilang bukan pacarku? Xiao Yurong melirik ke arah mataku. Ekspresi wajahnya sangat kaya. Menoleh ke belakang langsung mengerti segalanya. Tapi tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, ia malah mengeluarkan barang-barangku dari tempat tidur satu persatu. Mengeluarkan piyama yang jelas-jelas digunakan di rumah sakit. Mengeluarkan gelas dan sejenisnya untuk dibuang. Sebelum aku sempat mencegahnya, ia terus berbicara tanpa memperhatikan. Ada sebuah adat di kampung halamanku. Segala barang yang digunakan saat dirawat di rumah sakit harus dibuang saat keluar. Dalam bahasa gaul internet, itu sama dengan memisahkan diri dari diri sendiri saat sakit. Bisa dianggap sebagai ritual kecil yang penuh berkah. Saya cukup menyukai cangkir itu. Menurut saya. Jadi setidaknya ada 2 orang yang datang mengunjungi. Orang lain sudah bilang kalau dia pacarmu. Ah, benar. Tapi, saya sama sekali bingung. Belum sempat saya merespon, semua kebenaran sudah terucap. Kenapa orang ini ngomongnya suka lompat-lompat? Bukankah itu ada di koper? Xiao Yurong melihat ekspresi bingungku lalu tersenyum. Baiklah, ini bukan karena kamu terlalu tegang hingga tidak bisa mengatakan kebenaran. Jadi, bagaimana cara supaya kebenaran bisa terungkap? Saya minta maaf padamu. Kamu juga bisa bertanya padaku apa saja dengan jujur. Tidak masalah. Tapi bagaimana kamu tahu ada 2 orang yang bilang? Setidaknya ada 2 orang. Kalau tidak, kenapa malah menganggap semua yang datang belakangan adalah pacar? Mendengar penjelasan ini, saya tidak memberikan komentar. Karena fokus saya sepenuhnya tidak di sini. Sekarang saya ingin tahu bagaimana rasanya tidur di satu tempat tidur. Apakah saya bukan anak burung lagi? Kamu baru saja bilang saya juga bisa bertanya dengan jujur, kan? Saya ingin bertanya sebentar. Memang sudah tidur di satu tempat tidur. Tapi apa yang kamu pikirkan di kepala tidak dilakukan. Ngomong apa sih? Saya tidak memikirkan apa-apa di kepala. Xiao Yurong sepertinya sangat suka dengan ekspresi saya yang terkejut ini. Dia menatap dengan seksama dan perlahan berkata, tapi kamu secara tidak sadar menatap area belakang lutut saya. Berdasarkan pemahaman saya tentangmu, saat aku memastikan soal tidur di ranjang yang sama, ada kemungkinan 90% dalam pikiranmu untuk berasosiasi. Jika lekukan lututku tidak bersandar di tepi ranjang rumah sakit, tapi berada di bahumu, jangan lagi bicara tentang pedas. Perasaan saya sekarang adalah seolah ada seseorang di sini. Seolah-olah ada pengawasan di dalam kepala saya. Yang paling penting adalah memantau sisi lainnya. Bahkan duduk sebagai komentator profesional. Jika ini disiarkan NBA, itu seperti baru saja membayangkan dung di kepala sendiri. Komentator yang duduk di depan saya pasti akan berkata, wah, bola bagus. Kamu sudah mengalihkan pandanganmu ke bagian atas tubuhku. Biarkan saya menebak. Apakah itu berarti bola bagus? Aku bukan tipe orang yang pikirannya selalu dipenuhi hal-hal mesum. Sambil saya mengatakannya, sambil mengikuti kata-kata Xiao Yurong dengan mengalihkan pandangan. Saya benar-benar tidak sengaja. Hanya mengikuti pandangan secara naluriah. Cabang-cabang halus menggantungkan buah besar. Itu bola yang bagus. Baiklah, tidak bercanda. Saya benar-benar datang untuk memberikan konseling psikologis padamu. Saya mengangguk dengan wajah yang merah. Saya tidak merasa bahwa yang penuh dengan omong kosong dan bola bagus ini. Seberapa serius konseling psikologis yang bisa dihasilkan oleh guru psikologi ini? Tapi detik berikutnya, wajah merahku berhenti. Tatapan saya penuh dengan kebingungan yang dipukul tepat di pusat masalah. Rasanya amnesia itu tidak nyaman, bukan? Seperti orang yang berusaha keras menghasilkan uang namun tiba-tiba tidak bisa membuka brankas. Bahkan dengan pisau dan kapak pun, tidak ada jejak uang yang bisa ditemukan. Aku hanya mengangguk tanpa kata. Dokter bilang tidak perlu bingung. Tapi rasanya memang tidak nyaman. Aku hanya melupakan bagian itu. Justru bagian itu datang mencariku saat ini. Xiao Yurong mendengarkan aku berbicara dengan tenang. Tanpa memotong atau merebut hak bicara. Dia adalah seorang psikolog yang kompeten. Pada suatu saat, saya merasa, Xiao Yurong lebih seperti dokter daripada Dr. Lin yang itu. Dia mendengarkan dengan tenang. Setelah mendengar kebingunganku, dia tersenyum dengan tenang. Jadi, itu sebabnya disimpan di brankas. Uang kembalian untuk naik bus disimpan di saku. Biaya hidup disimpan untuk pembayaran. Aplikasi, uang di kartu bank untuk tabungan. Hanya perhiasan berharga, emas, perak, dan barang-barang mewah hanya diletakkan di brankas. Karena mereka berharga. Jadi, sakit ini, apakah berharga? Meski perasaan yang dibawa Lisia dan Liu Ruyan benar-benar berbeda. Tapi saya merasa waktu yang dihabiskan bersama kedua orang itu. Pasti adalah pengalaman yang luar biasa. Luar biasa bukan berarti berharga. Amnesia selektif adalah cara tubuhmu melindungi diri. Jika itu adalah perlindungan, berarti ingatan itu telah mencapai ambang batas kerusakan pada dirimu. Jadi, melupakan mungkin adalah hal yang baik. Kata-kata cinta dan kebencian terhubung. Terkadang cinta sama dengan kebencian. Yang penuh kasih pasti akan curiga. Kecurigaan membawa kebencian. Dan berharga adalah istilah yang relatif terhadap hal yang biasa. Apakah yang berharga pasti indah? Saya kira saya mengerti. Karena ada teori tentang amnesia selektif. Yang juga pernah dibahas oleh Dr. Lin. Tapi melihat wajah Dr. Lin, saya agak sulit untuk menyerap. Seharusnya ganti saja dengan Xiao Yurong untuk mengajar. Enak didengar. Suka mendengar. Sejujurnya, ketika saya mendengar kata-kata ini, hati saya terasa jauh lebih nyaman. Namun, begitu saya berbalik, saya memiliki pertanyaan baru. Menurut logika kamu, apakah ada cinta dan benci di antara kita? Ini. Xiao Yurong jelas tertegun sejenak. Ekspresi tenangnya menunjukkan perubahan yang cepat. Secara naluriah ingin menyentuh hidung, tetapi harus berhenti secara paksa.
Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang kesedihan dan kebencian. Guru, sepertinya saya bukan orang yang sangat jahat, kan? Hal-hal yang terjadi sebelumnya tidak penting. Singkatnya, kamu harus merasa lebih tenang. Jangan terlalu terjebak. Lagi-lagi kata-kata seperti ini. Saya seperti terbangun seketika setelah mendengar kata kunci. Kenapa saya merasa ekspresi guru sedikit tidak alami? Apakah benar antara kita tidak ada ikatan yang kuat? Cerita kita sangat sederhana. Tidak lebih dari seorang pemuda yang berada di bawah tekanan besar. Sering datang ke ruang konsultasi psikologi saya. Setelah akrab, berinteraksi satu sama lain. Setelah hubungan menjadi akrab, bola-bali beberapa kali lalu jadi terbiasa. Tapi minum terlalu banyak menyebabkan saat seharusnya bersenang-senang malah tidak ada yang terjadi. Xiao Yurong dan saya berjalan berdampingan di halaman rumah sakit. Pohon ginkgo menghalangi sinar matahari yang membuat mengantuk. Lucunya, bayangan pohon yang bergerak malah membuat lebih mengantuk. Mendengar kata-kata ini, saya langsung merasa tidak ada yang ingin saya katakan. Karena Xiao Yurong yang jujur dan terbuka. Dia tampaknya juga tidak berbohong. Percaya diri, ahli dalam kehidupan, dan baik hati. Ini adalah kesan terbesar saya tentang Xiao Yuronga. Mobil saya ada di sana. Letakkan barang bawaan di atas sana. Saya baru saja meminjam ponsel Xiao Yurong untuk menelepon ibu saya. Ibu saya tidak bisa mengambil cuti. Akibatnya, saya hanya bisa pulang sendiri. Pulang sendiri juga tidak masalah. Lagi pula saya tidak kurang tangan atau kaki. Hanya saja nada minta maaf dari ibu di ujung telepon. Membuat saya merasa tidak enak di hati. Dan Xiao Yurong yang datang mengemudikan mobil langsung menawarkan diri. Untuk bertanggung jawab mengantarkanku pulang. Mobil Xiao Yurong adalah BMW seri 3. Itu juga sangat sesuai dengan citra pribadinya. Begitu naik ke dalam mobil, aku belum sempat memberitahukan alamat rumahku. Aku sudah mendengar Xiao Yurong telah menyiapkan navigasi. Kami sudah lama berteman. Tentu saja aku ingat alamat rumahmu. Aku rasa kata-kata itu tidak salah. Bersandar di jok penumpang depan, aku melamun. Kemudian dengan gelisah aku duduk tegak dan berkata, apakah aku orang yang sangat tidak setia sebelumnya? Sejujurnya, itu sulit untuk dijawab. Kau pasti masih ingat pekerjaanmu, kan? Aku berpikir sejenak. Sifat pekerjaan sendiri memang sulit untuk dibilang setia atau tidak. Kamu pernah berbicara tentang masalah emosional yang kamu alami. Misalnya, kau sering mengalami fantasi aneh antara pria dan wanita. Aku bertanya apakah kau punya hobi yang agak jarang. Terlalu memiliki kecenderungan untuk disakiti atau memiliki keinginan kontrol yang kuat. Lalu saya sebenarnya memiliki imajinasi apa? Kamu membayangkan ada seseorang yang mencintaimu. Astaga. Saya bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang terkesan mengada-ada ini. Xiao Yurong mengemudikan mobil dengan satu tangan. Mendengar hal itu, dia menggulung matanya. Bahkan ada yang lebih mengada-ada. Saya tanya kenapa ini bisa disebut imajinasi. Kamu bilang selalu merasa cara orang mencintaimu tidak tepat. Jangan bilang begitu. Saya tidak bisa mendengarnya lagi. Saya menutup telinga seolah tidak mau mendengar. Dengan ekspresi seperti penyu yang sedang mengaji. Namun, Xiao Yurong tiba-tiba berkata di detik berikutnya. Kata-kata yang membuat orang terkejut. Jiang Liu, apakah kamu tahu kapan kamu mengucapkan kalimat ini? Pasti setelah kamu mabuk. Atau mungkin saat kamu tertekan di tengah malam. Itu terjadi pada tanggal 10 September. 1 hari sebelum kamu mengalami kecelakaan. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi hari itu? Hari itu kamu menyatakan perasaanmu pada gadis itu. Dan akhirnya kamu sukses. Saya melotot menatap Xiao Yurong. Seluruh pikiran saya dipenuhi dengan, ya ampun. Saya mengungkapkan perasaan sehari sebelum saya kehilangan ingatan. Baru saja berhasil langsung kehilangan ingatan. Tuhan, apakah kau tidak ingin membuka mata dan melihat bagaimana kau memperlakukanku? Siapa aku ini sebenarnya? Ini sangat penting. Saya berbalik dan melihat ke arah Xiao Yurong. Saya merasa seolah-olah saya sangat dekat dengan jawabannya. Xiao Yurong hanya menyibakkan rambutnya. Dengan, I don't do romance. Saya tidak bermain-main dengan romansa. Saya menyipitkan mata dan melihat ke dalam melalui jendela mobil. Saya sudah pernah mendengar lagu ini. Suaranya sebenarnya cukup bagus. Tapi film 50 Shades of Grey ini bukanlah sesuatu yang cocok untuk segala usia. Saya yakin ini adalah film pembuka wawasan bagi banyak penggemar Nietzsche. Guru, kamu tidak punya kebiasaan khusus yang tidak aku ketahui, kan? Iya, benar. Bagaimana kalau kita coba ke ruang konsultasi malam ini? Wanita Xiao Yurong ini bisa menjawab semua pertanyaan. Saya benar-benar tidak berdaya menghadapinya. Langsung saja bicara tentang urusan penting. Ponsel saya rusak. Pinjam ponselmu sebentar, saya mau menelepon ibu. Saya tidak membawa kunci. Begitu perkataan itu diucapkan. Saya dengan mudah mengeluarkan ponsel Xiao Yurong dari dashboard. Keluarkan teleponnya. Lalu saya berbicara seolah-olah sedang mengobrol santai. Apakah kamu sudah mengetahui semua tentang diriku? Sebagian besar pasien tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan kebenaran dari psikolog. Jadi, kamu tahu dengan siapa aku mengungkapkan perasaan? Singkatnya, bukan aku. Xiao Yurong berkata seperti ini saat itu. Dia bahkan menyeka hidungnya dengan tepat. Dia menggunakan ekspresi wajah untuk mendukung ucapan. Terlihat seolah-olah dia merasa kehilangan. Merasa sayang akan kebanggaan ini. Apakah itu berarti semua ingatan yang telah aku hilangkan dapat ditemukan kembali di sini bersamamu? Tidak ada yang absolut dalam psikologi. Namun sebagian besar pasti ada. Kita berkomunikasi sangat sering. Saking seringnya hampir membuatku tak berdaya. Kamu juga ingin menjadi pacarku. Semua wanita yang muncul di ruang perawatan hari ini ingin. Kalimat ini hampir membuatku kewalahan. Xiao Yurong adalah orang yang suka berbicara teka-teki. Perempuan intelektual yang memiliki rasa santai seperti ini paling sulit ditangani. Dalam keadaan normal, aku tidak ingin berbicara sama sekali.
Namun, dia sangat pintar dalam satu hal, yaitu, dia tahu kapan harus berbicara teka-teki, kapan harus langsung. Dan jangan menganggap dirimu seperti sesuatu yang sangat diinginkan banyak orang. Tidak semua orang harus membutuhkanmu. Setidaknya saya tidak berniat menjadi cadangan pacarmu. Xiao Yurong perlahan menutup jendela mobil. Dia meninggalkan satu kalimat terakhir. Ingat, jika ada sesuatu, hubungi saya ya. Otakku tidak cukup baik untuk mengingat semua tentang hidupmu. Tapi saya bisa membantumu menilai siapa yang berdusta berdasarkan pengalamanmu. Saya memandang BMW itu pergi. Saya mengeluarkan kunci dari saku saya. Kuncinya tidak hilang. Saya hanya merasa ada yang tidak beres dan ingin kembali melihat. Sekaligus mencoba mendapatkan informasi dari mulut Xiao Yurong. Tapi saya tidak berhasil sepenuhnya. Maka masalahnya muncul. Siapa sebenarnya pacar saya? Pertanyaan ini cukup sederhana bagi pasien amnesia biasa. Panggil saja pacar dan lihat siapa yang berani menjawab. Yang berani menjawab adalah dia. Saya sulit dihadapi karena ada dua orang yang mengaku sebagai pacar mereka sendiri. Li Xia dan Liu Ruoyan. Saya harus mengklarifikasi hal ini. Kalau tidak, itu terlalu kejam. Cobalah untuk berempati. Awalnya kamu menunjukkan diri kepada orang lain. Lalu, dengan manis kamu berhasil menjalin hubungan cinta. Namun, semua itu terlupakan karena sebuah kecelakaan. Setelah kecelakaan, pacar yang setia datang ke rumah sakit untuk memberitahumu tidak apa-apa. Saya menemanimu pelan-pelan. Akhirnya, kamu bahkan tidak tahu siapa pacar sebenarnya. Mengenai mengapa dua orang muncul. Situasi di mana kedua gadis itu muncul bersamaan. Aku juga tidak tahu. Mungkin aku juga bukan orang baik dalam cinta. Aku telah kehilangan ingatanku. Merasa terputus dengan ingatan emosiku. Sehingga aku melihat dari sudut pandang objektif. Memberikan penilaian pada diri sendiri yang lalu. Seperti kamu yang setengah parah dan setengah tidak parah. Semuanya sulit dihadapi. Namun, sekarang ada sedikit petunjuk tentang masalah ini. Itu karena aku sudah mengungkapkan perasaan. Hal seperti mengungkapkan perasaan tidak mungkin dilakukan kepada dua orang sekaligus, kan? Jika benar begitu, tidak perlu lagi menyelesaikan kasus. Kebenarannya adalah hanya berpura-pura di dua perahu. Tunggu saja untuk dihancurkan oleh pria brengsek. Jalan di depanku sekarang adalah bertanya langsung. Jika iya, ya sudah. Saya pergi ke ATM di bawah terlebih dahulu. Mengambil kartu bank dan menarik sedikit uang tunai. Berlari ke toko ponsel dan membeli ponsel baru. Pasang kartu telepon Anda sendiri. Setelah masuk ke Facebook, saya mengirim pesan Facebook terpisah kepada Li Xia dan Liu Ruoyan. Setelah berbicara hari ini, saya ingat banyak hal. Besok sore jam 5, saya akan mentraktir kamu makan. Ayo keluar dan ngobrol. Besok malam jam 9, kamu cari tempat. Saya akan mengambil kunci mobil dan ponsel untuk kamu. Baru saja mengingat banyak hal dan ingin ngobrol denganmu. Meskipun dalam permainan cinta versi Werewolf ini, pemainnya sangat sedikit. Tetapi salah satu dari dua orang ini pasti berbohong. Yaitu, satu adalah serigala. Satu lagi adalah warga sipil. Untuk menghindari pihak lain mengandalkan amnesia mereka untuk menciptakan kebohongan. Saya memberi diri saya buff terlebih dahulu. Apakah saya ingat atau tidak, orang lain tidak tahu. Jadi orang yang berbohong pasti akan memanfaatkan waktu ini. Menyusun kebohongan yang mereka anggap sempurna. Kebohongan memerlukan lebih banyak kebohongan untuk terlihat benar. Saat berbicara, pasti akan ada celah yang terbongkar. Untuk menghindari agar kebohongan lawan terlalu sempurna, saya juga memberi diri saya jaminan. Apakah kamu ada waktu malam besok? Pesan WeChat ini ditujukan untuk Xiao Yurong. Terhadap wanita klasik yang berpengetahuan luas ini, saya tetap cukup percaya padanya. Apa yang dia katakan cukup benar. Saya sendiri bukanlah pesona bawaan. Mana ada wanita yang tidak bisa tanpa kamu. Meskipun saya rasa dia pasti menyimpan sesuatu yang tidak diungkapkan. Tapi membantu untuk membedakan selalu tidak masalah. Permainan werewolf ini lebih lengkap. Xiao Yurong ini benar-benar berubah menjadi peramal. Tiga orang itu satu persatu membalas pesan Facebook. Li Xia. Baiklah, kamu tunggu saya di tempat paling mencolok di depan kelas. Jika tepat waktu jam 5 dan tidak terlambat, ada kejutan besar. Liu Ruoyan. Aku akan menjemputmu setelah selesai urusanku. Xiao Yurong. Ini juga bisa dianggap sebagai konsultasi psikologis. Aku akan menghitung waktu untuk biaya, ya. Keluargaku sangat hancur. Ayahku seorang penjudi. Ibuku bercerai. Aku yang kehilangan ingatan. Orang tuaku bercerai ketika aku berusia 7 atau 8 tahun. Kenangan itu sudah lama sehingga meskipun aku tidak kehilangan ingatan, aku hanya bisa mengingat beberapa potongan. Tapi kehancuran dan kekurangan cinta adalah dua hal yang berbeda. Aku merasa meskipun hidup ini sulit, setidaknya semuanya tenang. Jiang Xinian, kamu akan membuatku kehilangan pekerjaan ini, kan? Ibuku, Ji Chunhua, berdiri di pintu supermarket. Dengan air mata di pelupuknya, dia berteriak keras. Aku datang untuk membujukmu pindah. Jangan tinggal di rumah lagi. Jika aku tidak tinggal di rumah, di mana aku tinggal? Bahkan jika kamu meninggalkan satu rumah, kamu juga akan membawanya untuk judi. Aku akan membayar untuk membeli rumah itu, apakah itu sudah cukup? Tapi uangnya harus dibayar cicilan kemudian. Jiang Xinian adalah seorang pria tinggi dan kurus. Waktu telah meninggalkan banyak bekas di wajahnya. Dapat dilihat samar-samar bahwa dia juga seorang tampan di masa mudanya. Penampilan tampanku sekarang dan aku. Gen Ayah punya pengaruh besar terhadap hal itu. Kerumunan orang yang menonton perlahan mulai memahami apa yang terjadi. Jiang Xinian ini murni ces. Sudah bertahun-tahun judi, masih ingin menyedot darah istri dan anaknya. Jiang Xinian sudah tidak peduli dengan arah jari yang menunjuk ini. Tapi Ji Chunhua tidak bisa. Dia tahu menjaga harga diri. Selain itu, ini adalah tempat kerjanya.
Karena keributan keluarga seperti ini tidak hanya mempengaruhi pekerjaan normalnya. Hal ini juga akan berdampak pada bisnis supermarket. Aku memohon padamu. Jiang Xinian, berhenti mengacau. Boleh tidak? Kamu janji padaku. Saya pergi saja. Bagaimana Ji Chunhua bisa setuju? Dia dan anaknya tinggal di rumah itu. Jika mereka dipindahkan, kemana bisa mereka pergi? Ada pria yang tidak bisa tinggal diam maju untuk menghentikan. Tetapi dia ditarik kembali oleh orang-orang yang tahu. Aku tidak berani mendekatinya. Dia ini benar-benar seorang perusuh. Jika kau menyentuh dia, kau bisa kena masalah. Setiap hari dia datang ke rumahmu membuat keributan. Begitu kalimat itu terucap, sebuah sepatu meluncur dari kerumunan. Sepatu itu langsung menuju kepala Jiang Xinian. Siapa yang berani memukulku? Jangan mencoba untuk bersembunyi dariku. Jiang Xinian segera menoleh ke arah kerumunan. Dia langsung menunjukkan wajah marahnya. Sayangnya, orang yang memukul juga tidak berusaha untuk bersembunyi. Serangan sepatu dari jarak jauh hanya pembuka. Aku tiba-tiba berlari keluar dari kerumunan. Langsung kutendang si penjudi tua itu. Tua Dung, tendanganku ini, apakah karena rasa hormat, keras atau tidak? Kau berani memukuliku? Ya, aku beritahu kau, aku punya 6 penyakit kronis. Ada cedera saraf dan tekanan darah tinggi. Bunuh aku saja. Keluarga Jiang akan terputus dari generasi ini. Awalnya, Jiang Xinian tidak tahu kalau tendangan ini dari putranya. Mendengar kata-kata ini, dia langsung mendongak. Matanya menunjukkan kebahagiaan. Oh, ternyata kamu. Kenapa baru bertemu sudah memberi ayah hadiah sebesar ini? Aku akan memberimu lebih banyak tendangan. Aku sudah mengatakannya. Tubuhku tidak bergerak. Aku bertaruh bahwa ayah tua itu tidak punya beban pikiran. Aku berhenti karena melihat ibu dengan mata yang basah. Jika ini terus berlanjut, aku bisa merasa lega, dan Jiang Xinian akan mendapatkan banyak luka. Orang-orang yang mengerumuni bisa melihat kehebohan ayah dan anak yang saling mencintai. Satu-satunya korban adalah ibu. Yang didapatnya hanya kesedihan. Aku melambaikan tangan kepada ibu. Aku menarik kerat Jiang Xinian dan pergi keluar. Hari ini aku harus menyelesaikan masalah ini. Anakku, jangan tarik terlalu kuat. Ayah tidak punya banyak pakaian yang layak untuk dipakai. Jangan meratapi kemiskinan di sini. Ayah dan anak berjalan beriringan ke dalam Eli. Melihat tanpa bentuk, duduk di tanah. Ayah yang terus mengusap tangannya. Aku menyipitkan mata dan berkata, katakanlah, apa yang terjadi kali ini? Minta uang. Anakku, merokok. Aku mendorong kotak rokok yang disodorkan. Kulihat dengan tatapan untuk memberitahu Jiang Xinian, cepatlah bicara. Jiang Xinian duduk di tempatnya dan merapikan kemeja putih tua yang kusut. Dia menghisap sebatang rokok dengan kuat seolah-olah rasa sakitnya baru saja hilang. Walaupun ayah bukan orang baik, tapi tidak sesadis yang kamu bayangkan. Aku bertanya padamu, berapa kali ayah pulang ke rumah minta uang selama bertahun-tahun ini? Ekspresi Jiang Xinian saat ini sangat penuh cerita. Asap rokok melingkar di udara, perlahan naik. Ekspresi beratnya mengandung banyak pengalaman hidup. Hanya dengan melihat pemandangan ini dan mendengar kata-katanya. Bahkan aku hampir tertipu oleh dia. Kata-kata ini seperti dia tidak pernah meminta uang. Seolah-olah orang dunia tertawa karena aku terlalu gila. Aku tertawa melihat dia, seorang tokoh yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Peminjaman uang terakhir adalah pada tanggal 17 Juli. Meminjam 300 dan bilang tidak punya uang untuk makan. Peminjaman sebelumnya adalah pada awal Mei. Meminjam 500 dan bilang tidak bisa keluar dari kota pijat. Mereka ingin memotongmu. Bukan. Maksudku, kapan aku perlu mengeluarkan uang untuk berjudi? Kamu sudah dewasa. Selama tidak berjudi, bisa tidak punya uang untuk makan. Seandainya bukan karena ibuku takut kita berkelahi dan membuat orang lain tertawa. Memberi uang diam-diam supaya kamu pergi. Aku akan membiarkanmu mati kelaparan di jalan. Lupakan, jangan bahas ini. Tapi aku benar-benar tidak datang untuk meminta uang. Kamu dan ibumu tidak bisa tinggal di sini lagi. Ayah tidak bercanda kali ini. Kamu sudah diperhatikan orang. Seberapa pentingkah aku? Ada anak buah yang mengawasi uangku. Aku langsung terjebak. Suruh dia memberikan uang yang aku simpan langsung kepada ibuku. Saya tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi pada saya. Apakah mereka mengincar kemiskinanku dan kesedihanku? Beberapa hal ayah juga belum mengerti saat ini. Pokoknya, usahakan untuk membujuk ibumu untuk pindah. Nanti hati-hati ya. Jadi bukan orang yang suka berbicara teka-teki kan? Jiang Xinian jelas tidak mengerti lelucon di internet. Tidak tahu jadi orang yang suka teka-teki itu adalah dosa besar. Tapi sepertinya ada banyak hal yang tidak dia jelas. Tapi saya dengan tajam menangkap inti dari situ. Jadi kecelakaan saya bukanlah sebuah kecelakaan. Dari pemahaman saya, itu bukan kecelakaan. Apakah mungkin kamu berutang uang kepada orang lain dan tidak membayarnya? Mereka ingin menyakiti anakmu. Jika itu benar, kamu sudah sangat jahat. Jiang Xinian, tidak mungkin. Dalam bertahun-tahun ini, citra saya dan uang. Di mata uang, CS tidak ada bedanya. Apakah kamu akan mengancam anak S untuk membayar kembali uang? Mengenai hal ini, tidak ada petunjuk di sini. Tapi saya dengan tajam merasakan titik kunci lainnya. Jiang Xinian tampaknya sangat memperhatikan saya. Bapak memperhatikan anaknya, hal ini tidak aneh jika diterapkan pada orang lain. Tapi informasi apa yang Jiang Xinian dapatkan dari saluran mana? Ayah dan anak tidak bertemu selama beberapa bulan. Dia tahu dari mana? Jiang Xinian, ketika kamu mencari tahu tentang saya, apakah kamu tahu siapa pacar saya? Anak laki-laki. Sebenarnya saya ingin mengatakannya. Tapi tadi kamu menendang saya. Ayah memutuskan untuk membuatmu ingat. Jiang Xinian berlari di depan. Aku mengejarmu. Kedua orang itu berlari keluar di bawah tatapan anak-anak yang menggali tanah. Jadi saya memang punya pacar. Sudah dibungkus. Anak laki-laki. Jiang Xinian dengan cepat melompat naik ke mobil bekas yang sudah jelek.
mengarahkan mobil ke arah anaknya dan membunyikan klakson sambil pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa berteriak, ciptakan cerita baik untuk ayah di depan pacar kecilmu. Saat kamu menikah, ayah akan berusaha keras agar mertua puas. Keesokan harinya saat sore, saya mengendarai sepeda sewaan. Dengan satu tangan membawa es krim setelah makan, saya mengayuh perlahan. Sekarang sudah pukul 7.10. Meskipun terburu-buru, saya masih terlambat beberapa menit. Tapi sudah terlambat, tidak masalah 5 menit itu. Licia, ini adalah pertama kalinya saya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan saya padamu. Saya percaya ini bisa menyentuh hatimu. Ma Fei dengan gaya rambut slicked back berdiri di pusat cahaya lilin yang romantis. Nyala api yang panas bergetar di matanya. Di belakangnya ada sebuah mobil terparkir. BMW Z4. Bukan mobil mewah kelas atas, tapi cukup untuk menakut-nakuti orang di kampus. Di bawah mawar terdapat sebuah kotak kecil. Cincin berlian yang klise. Ma Fei mengumpulkan keberanian dan berjalan menuju Licia yang tertegun di tempat. Dia sudah berkencan dengan banyak gadis. Tapi dia belum pernah merasakan hal yang sama seperti saat berhadapan dengan Licia. Licia, saya tahu kamu berbeda dari gadis-gadis biasa itu. Kamu tidak menyukai hal-hal material seperti ini. Tapi saya hanya ingin memberikan semuanya untukmu. Fitur wajah Licia sangat menonjol. Karena keluar untuk bersenang-senang, dia memakai riasan tipis di wajahnya. Terutama yang tepat berdiri di bawah lampu jalan di depan asrama. Cahaya terang menjadikan momen gelap yang dalam sebagai bantuan terkuat. Dari mana kamu mendengar bahwa aku tidak materialistis? Bukankah di sekolah selalu dibicarakan? Kamu suka bermain dengan Jiang dari jurusan manajemen, kan? Ada juga yang memotret dia mengajakmu makan KFC. Dia hanya memberimu paket anak-anak. Paket anak-anak tidak perlu bayar? Licia mendengus dan memutuskan untuk tidak membuang-buang kata-kata. Jangan lagi mengejar aku. Aku tidak suka padamu. Dan ingat untuk membersihkan tempat ini. Ibu yang membersihkan sangat bekerja keras. Benarkah tidak bisa memberiku kesempatan? Aku memang wanita yang materialistis. Kita tidak cocok. Penolakan yang langsung. Ini tidak mengejutkan Ma Fei. Tapi melihat ekspresi orang-orang di sekeliling, dia merasa tidak bisa begitu saja diakhiri. Setidaknya beri aku kesempatan untuk menambahkan kamu di Facebook. Meskipun tidak bisa pacaran sekarang, menjadi teman dan perlahan saling mengenal juga tidak ada salahnya. Apakah kamu ingin aku menjelaskannya dengan lebih jelas? Saudara. Licia tahu bahwa sulit untuk mengusirnya dengan mudah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu menghalangi rencana kencan saya. Hari ini saya susah payah berdandan. Hanya untuk mengambil foto cantik dengan pacar. Jadi, selama pacar saya yang cemburuan belum datang, bisakah kamu segera menghilang? Menurut logika orang biasa, pada saat ini, orang yang terlibat mendengar kalimat ini, mereka seharusnya secara otomatis menunjukkan wajah badut, lalu pergi dengan malu-malu. Tapi Ma Fei berbeda. Terima kasih. Tapi bolehkah saya bertanya siapa pacar kamu? Licia mendengar kata-kata ini. Ia menunjukkan ekspresi yang sudah bisa diprediksi. Lebih baik tidak usah berkata. Dia awalnya tidak mengatakan. Karena begitu diucapkan pasti. Masih berupa pertanyaan yang berputar-putar. Jiang Liu, Bukankah kamu sudah tahu? Jiang Liu. Kamu bilang pacarmu adalah Jiang Liu. Cepat pergi. Kalau tidak pergi, aku akan minta petugas asrama untuk menempelkanmu di papan pengumuman. Licia sudah bisa menebak apa yang ingin dia katakan. Dia segera memotong dan cepat menjawab. Hanya satu pertanyaan terakhir. Setelah bertanya, aku akan pergi. Aku ingin tahu apa yang bisa Jiang Liu berikan padamu. Mata Ma Fei terlihat merah. Tidak ada yang tahu betapa besar keberanian yang dia keluarkan untuk pengakuan ini. Karena banyak pelajaran dari kegagalan sebelumnya ada di depan mata. Tidak hanya pengakuannya gagal, tetapi juga harus dijadikan bahan pembicaraan di waktu luang. Karena saat makan KFC, dia memesan paket anak-anak untukku. Tidak hanya burung-burung yang mengeluarkan pertanyaan. Banyak orang yang hadir juga mengeluarkan pertanyaan. Ada obat dalam paket makanan anak-anak. Bagaimana bisa paket anak-anak menjadi senjata ampuh? Aku tidak mengerti. Kamu hanya buruk, juga sangat bodoh. Sudah kukatakan, aku adalah wanita materialistis. Kembali dan renungkan sendiri saat malam tersisa di Wang Yiyun. Licia mengatakan ini dengan semangat, karena ada seseorang di kejauhan yang perlahan mendekat. Namun, kecepatan sepeda bersama ini benar-benar terlalu lambat. Tapi tidak apa-apa. Licia, cepatlah. Prinsip Licia yang selalu dipegang adalah prinsip, kamu lambat, aku cepat. Segera, sepeda bersama itu berhenti di depan saya. Saya tidak melihat Ma Fei sama sekali. Selamat datang. Apakah kamu tahu sudah berapa lama terlambat? Ekspresi Licia sangat beragam. Menggenggam pinggang seperti angsa yang siap bertarung. Saya mengakui terlambat. Katakan saja rencana kompensasi. Saya menjawab dengan tenang. Namun, orang-orang yang menonton termasuk Ma Fei tidak terlalu tenang. Sepeda bersama ini berhenti di depan BMW Z. Di depan BMW Z, itu benar-benar terlalu rendah. Ini adalah tempat dengan banyak orang, yaitu gedung asrama putri. Ma Fei juga membelalak dan menatap jauh ke depan. Dalam situasi seperti ini, pasangan muda masih tampak acuh tak acuh. Bermain permainan kompensasi. Licia mengulurkan dua jari di dahinya dan mulai berpikir kreatif. Setelah beberapa saat, tiba-tiba membuka mata. Hei, apakah kamu pikir saya sedang memikirkan dengan susah payah? Saya hanya bercanda denganmu. Saya sudah memikirkannya sebelumnya. Kalau begitu, silakan katakan. Terlambat 20 menit sama dengan 2 jam. Temani saya 2 jam lagi. Lalu malam ini ajak saya makan. Malam ini saya sedikit sibuk. Pertama, ayo kita makan es krim. Kita bisa berbicara pelan-pelan di jalan. Saya mengambil es krim dari tas termos, lalu langsung memasukkannya ke mulut Licia.
agar dia tidak terus mengganggu tentang 2 jam tambahan. Jiang Liu, kamu tidak punya niat baik. Memberikan saya es krim hanya untuk menguji apakah saya bisa makan es. Dan kemudian bersiap-siap untuk memakan saya malam ini. Tidak mau makan malah mengembalikannya. Tidak diberikan. Jika ini untuk meredakan suasana, sebenarnya bisa diterima. Apa itu, Chongqi? Itu dimainkan di drama televisi. Dulu, banyak anak-anak pengusaha kaya yang sakit parah. Jadi, mereka mencari istri baru untuk mengubah nasib. Pikiranmu penuh dengan sampah kuning, ya? Saya melihat Lisia yang sangat serius. Sebentar saya tidak tahu harus berkata apa. Beberapa orang memiliki abstraksi yang luar biasa. Orang normal belajar seumur hidup pun sulit menyamainya. Lihatlah, apa yang berbeda pada saya hari ini. Lisia selesai berbicara. Dia segera duduk tegak. Pose wanita ini, selain untuk mengukur tinggi badan, adalah untuk memamerkan bagian tertentu. Saya menatap sekejap, dan saya segera menyadari bahwa Lisia hari ini berbeda dari kemarin. Ukurannya berbeda. Pantasan dia memakai jas. Lisia, kau bermain curang, ya? Saya tidak curang. Jika tidak percaya, coba saja sentuh. Lisia masih berteriak protes padaku. Kenapa kau bilang saya curang? Menjatuhkan helm ke kepala Lisia. Masih perlu alas? Begitu banyak orang, ya? Ngomong apa sih? Saya segera menutup mulutnya. Melihat sekeliling, banyak orang lagi menonton. Cepat atasi orang yang mengejarmu. Lalu kita pergi makan. Saya melihat ke sekeliling. Tanpa alasan, saya bertatapan dengan Ma Fei. Tidak ada percikan seperti yang dibayangkan. Karena saya merasa tidak masalah. Tidak peduli apakah gelar pacar Lisia itu benar atau tidak. Bahkan jika dia benar-benar pacar, saya juga tidak kurang percaya diri sampai tingkat berkonfrontasi dengan pengaku. Tapi dia sudah mengungkapkan semua yang perlu dikatakan. Dia tetap tidak pergi, ya? Lisia mulai merasa jengkel. Lebih baik dia mengumpulkan rok yang pas dan duduk di keranjang sepeda. Supir, cepat berkendara. Waktu bos sangat berharga. Jika tidak segera mengayuh sepeda, 2 jam berlalu dengan cepat. Saya menggaruk kepala, meletakkan helm itu dengan cepat di kepala Lisia, membelakangi semua orang dan mengendarai dengan santai. Jiang Liu, apakah kamu tahu bagaimana aku menolak dia? Mengatakan bahwa aku adalah pacarmu. Bukankah itu omong kosong? Aku masih punya alasan lain. Lisia mengempiskan hidungnya dengan keras. Berbaring dengan penuh kebanggaan. Rambutnya melayang di atas tangan yang mengendalikan arah. Aku bilang bahwa aku adalah seorang wanita materialistis. Wanita materialistis tidak naik BMW. Dia juga harus naik sepeda sewaanku. Karena Jiang Liu adalah barang termahal di dunia. Di mana kamu belajar kata-kata cinta yang konyol? Lisia mengernyitkan bibirnya dan terdiam sejenak. Tapi dia memang ditakdirkan memiliki karakter yang cerewet. Melihat pasangan muda berjalan, dia harus sengaja mengeluarkan suara. Membuat orang lain memperhatikan bahwa dia sedang bercinta di atas sepeda dengan pacarnya. Melihat kucing liar melompati pagar, dia harus mengeluarkan suara, sweet sweet sweet. Lalu dia bilang padaku bahwa dia juga ingin memelihara seekor kucing kecil. Pintu asrama perempuan kembali sunyi senyap. Ma Fei sejenak tidak tahu harus berbuat ekspresi apa. Tapi Ma Fei tidak seburuk itu. Hanya saja suasana hati sedikit murung. Namun Ma Fei tidak memiliki banyak kata untuk diucapkan. Itu tidak berarti orang lain tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Lisia dan Jiang Liu sekarang sedang berpacaran. Tapi sebelumnya keluarga Lisia, bukankah mereka sudah datang untuk memperingatkan Jiang Liu? Dulu masalah sebesar itu bisa dilupakan. Sudah kuliah masih ada masalah seperti ini. Siapa yang tahu? Kabarnya Jiang Liu dicemooh sebagai barang murah. Kalau aku, tidak akan bisa menahan diri. Tidak tahu apakah berita ini benar atau tidak. Tapi sepertinya hanya sebagian kecil orang yang tahu. Tapi pada dasarnya sudah banyak orang berkumpul di sini. Dan mereka semua adalah sekumpulan mahasiswa yang tidak ada urusan dan hanya menonton. Sampaikan 2, 2 sampaikan 2, 1 sampaikan 2, 1 2, 2 sampaikan kaya. Sambil menyebar, versi cerita pun berubah. Jiang Liu dan Lisia terlalu dekat. Diperingatkan oleh keluarga gadis itu. Lisia hamil dengan anak Jiang Liu. Tapi sepertinya tidak ada uang untuk biaya aborsi. Jadi keluarganya tahu dan memberi peringatan. Dengar-dengar tidak ada. Keluarga Jiang Liu tidak punya uang. Dia menjual diri sebagai model pria. Waktu yang dihabiskan remaja lelaki dan perempuan selalu lambat. Seperti awan yang bergerak sangat lambat di langit. Sepeda berbagi sudah lama diparkir di tempat pengembalian. Dalam cahaya senja, Lisia dengan gugup mendekat ke wajah anak laki-laki. Jiang Liu, jangan sedih ya. Bagaimana kalau aku menunjukkan trik menggigit pemantik untuk menghiburmu? Jangan alihkan topik pembicaraan dariku. Aku bertanya, apa yang kita lakukan malam sebelum kecelakaan itu? Aku tidak ingat. Atau, kasih tahu aku. Sekitar 10 hari lagi kamu tidak akan ingat. Selesai sudah. Sepertinya ada ulat besar di kepalaku. Yang memakan ingatanku. Setelah makan, malah buang air sembarangan. Lisia di sana menutupi kepalanya berpura-pura kesakitan. Sementara itu, ia membuka satu mata untuk mengintipku. Setelah 2 orang saling menatap dengan canggung, Lisia tersenyum tanpa rasa canggung. Dia memeluk lenganku dengan lihai. Apa yang kamu ingat, katakanlah. Aku bisa membantumu mengisi kekurangan. Katakan saja apakah kita bertemu hari itu. Tentu saja kami bertemu. Kami bahkan bertemu setiap hari. Mungkin merasa bahwa pernyataan sederhana sulit dipercaya. Lisia bahkan memberikan contohnya. Lihat rekaman percakapan. Suatu malam, kamu bilang merindukanku. Lalu aku diam-diam keluar dari kamar asrama. Lisia berkata sambil membolak-balik ponselnya di depan aku. Tapi isi percakapan jelas sekali. Pukul 23:05. Lisia, apakah kamu merindukanku?
Pukul 10. Li Xia. Tidak membalas Facebook, sedang apa? Diam-diam melihat situs, kan? Pukul 23.15. Li Xia. Ayo cepat bilang merindukanku. Chen Ran. Baru saja mandi. Merindukanmu. Nona ini sudah lama menebak kamu merindukanku. Aku sudah keluar dari kamar asrama. Segera kirim lokasi. Aku selesai membaca dan terdiam sejenak. Aku ingin Li Xia menggulir ke bawah. Untuk menunjukkan rekaman percakapan hari itu. Mengedepankan prinsip berbicara dengan bukti. Hanya dengan melihat rekaman percakapan hari itu, kebenarannya akan terungkap. Namun, Li Xia secara naluriah meletakkan ponselnya yang mati layar dimasukkan kembali ke dalam saku. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihatku. Aku ingin melihat rekaman percakapan sehari sebelum kecelakaan itu. Nanti aku akan tunjukkan padamu. Sebenarnya, posisi kita berdua sekarang sangat ambigu. Layar ponsel memang tidak besar. Ukuran huruf di rekaman percakapan bahkan lebih kecil. Untuk melihat dengan jelas, kami harus dekat dan saling mendekat. Hal ini juga menyebabkan Li Xia mengangkat kepalanya dan langsung menatap mataku. Sehelai rambutnya terjatuh di leherku. Mata besarnya di bawah sinar matahari senja terlihat berwarna kemasan. Seolah seluruh langit ada di dalam matanya. Ayo kita makan. Jiang Liu, aku mau makan paket anak-anak. Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Benarkah? Bahkan semua hal kecil pun sudah kau ketahui. Apalagi yang bisa aku sembunyikan darimu? Kalau begitu, tunjukkan padaku. Kita tidak usah melihatnya dulu. Baiklah. Aku menatap langsung ke mata besarnya yang berwarna emas. Li Xia sangat cantik. Sifatnya juga menyenangkan. Setidaknya, aku sangat suka menghabiskan waktu bersamanya. Seolah-olah bisa mengabaikan orang lain secara otomatis. Menciptakan dunia yang hanya untuk kita berdua. Jika sakit, hanya dia yang akan muncul. Aku benar-benar menerima pacar ini 100%. Tapi dia menyimpan sesuatu dariku. Li Xia melihat bahwa dia tidak bisa dibohongi. Dengan wajah merah, dia menarik ujung bajuku. Jangan marah ya. Itu adalah hari ketika kau menyatakan perasaanmu padaku. Aku hanya merasa sedikit malu.